Halo semuanya, baik di sini saya akan menjelaskan biaya pembangkit listrik, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Gimana sebelum saya melanjutkan pembahasannya, perkenalkan nama saya Danibet Kamlubis dari kelompok 13. Adapun ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi tenaga listrik dan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Wanapri Pangaribuan, MPD. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana aspek ekonomi pembangkit listrik, apa yang dimaksud dengan biaya energi listrik, bagaimana ekspresi biaya energi listrik, dan bagaimana metode penentuan penyusutan. Pertama, kita masuk ke pendahuluan. Listrik adalah bentuk energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia saat ini. Ini karena hampir sebagian besar mesin digunakan sebagai media yang membantu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menjadikannya salah satu alat yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Listrik juga merupakan bentuk energi yang sangat penting bagi kemajuan manusia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis teknologi pembangkit listrik yang dipilih mempengaruhi kapasitas, efisiensi, waktu umur lamanya pengoperasian, jenis bahan bakar, dan saat pengoperasian. Jenis teknologi pembangkit listrik akan mempengaruhi biaya investasi, biaya operasi dan perawatan, dan biaya bahan bakar yang selanjutnya akan mempengaruhi besarnya biaya pembangkitan. Selanjutnya, biaya pembangkit listrik. Selanjutnya, biaya pembangkit listrik. Untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pelanggan, pembangkit listrik diperlukan saat merancang dan membangun pembangkit listrik. Usaha harus dilakukan untuk meningkatkan keekonomian secara keseluruhan dan menurunkan biaya per unit produksi. Berikut istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi pembangkit listrik. Yang pertama ada minat, dan yang kedua ada penyusutan. Yang pertama, minat. Biaya penggunaan uang dikenal sebagai bunga. Pembangkit listrik membutuhkan modal investasi yang besar. Uang ini biasanya dipinjamkan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dan perusahaan pemasok harus membayar bunga tahunan atau hubungan antara faktor penalti dengan kerugian transmisi dan rugi-rugi daya dalam sistem listrikan pinjamannya. Yang kedua, penyusutan. Penyusutan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai bangunan dan peralatan pembangkit listrik karena penggunaan terus-menerus. Satu-satunya biaya yang harus dibayar adalah bunga investasi modal jika pembangkit listrik dapat bertahan selamanya. Adapun aspek ekonomi pembangkit listrik meliputi biaya produksi, distribusi, dan konsumsi listrik. Ekonomi pembangkit listrik juga mempertimbangkan faktor lingkungan dan penggunaan sumber daya. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi listrik. Pembahasan yang kedua yaitu biaya energi listrik. Total biaya energi listrik yang dihasilkan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya tetap, biaya semi tetap, dan biaya operasional. Yang pertama, biaya tetap. Biaya ini adalah biaya yang tidak tergantung pada permintaan maksimum dan unit yang dihasilkan. Biaya tahunan organisasi pusat, bunga atas biaya modal tanah, dan gaji pejabat tinggi adalah sumber biaya tetap ini. Yang kedua, biaya semi tetap. Biaya ini adalah biaya yang bergantung pada permintaan maksimum, tetapi tidak bergantung pada unit. Biaya semi memperhitungkan bunga tahunan dan penyusutan investasi modal, bangunan dan peralatan, pajak, gaji, manajemen, dan staf administrasi, dan berbanding lurus dengan permintaan pembangkit listrik maksimum. Dan yang ketiga itu adalah biaya operasional. Biaya ini adalah biaya yang hanya bergantung pada jumlah unit yang dihasilkan. Biaya tahunan untuk bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan, perbaikan, dan gaji karyawan operasional membentuk biaya operasional. Selanjutnya, ekspresi biaya energi listrik. Keseluruhan biaya tahunan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat dinyatakan dalam dua bentuk, untuk bentuk 3 bagian dan bentuk 2 bagian.
Yang pertama, bentuk 3 bagian. Dalam metode ini, keseluruhan biaya tahunan energi listrik yang dihasilkan adalah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya tetap, biaya semi tetap, dan biaya operasional. Yang kedua, bentuk 2 bagian. Terkadang lebih mudah untuk membagi biaya energi tahunan dalam 2 bagian. Dalam hal ini, biaya energi tahunan dibagi menjadi 2, yaitu jumlah tetap per kW, permintaan maksimum ditambah biaya operasional per unit energi. Selanjutnya, metode penentuan penyusutan. Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang bagaimana metode penentuan penyusutan. Berikut ini adalah metode yang umum digunakan untuk menentukan biaya penyusutan tahunan. Yang pertama, metode garis lurus. Biaya penyusutan tahunan sama dengan P dikurang S per N, di mana P sama dengan biaya awal peralatan, N sama dengan masa manfaat peralatan dalam tahun, S sama dengan nilai scrap atau sisa setelah masa manfaat tanaman. Adapun dalam pembahasan kali ini terdapat gambar metode garis lurus, di mana dalam gambar tersebut menunjukkan representasi grafis dari metode garis lurus. Jelas bahwa nilai awal P dari peralatan tersebut berukuran secara seragam melalui penyusutan dengan nilai sisa S dalam masa manfaat peralatan. Kurva depresiasi atau PA mengikuti jalur garis lurus menunjukkan biaya penyusutan tahunan yang konstan. Namun metode ini mempunyai 2 cacat. Pertama, asumsi beban penyusutan konstan setiap tahun tidaklah benar. Kedua, tidak memperhitungkan bunga yang mana dapat ditarik selama akumulasi. Baik, selanjutnya ada metode nilai yang semakin berkurang. Dalam metode ini, penyusutan dilakukan setiap tahun dengan tarif tetap berkurangnya nilai peralatan tersebut. Dengan kata lain, biaya penyusutan pertama kali diterapkan pada biaya awal peralatan dan kemudian ke nilai berkurangnya. Berikut ada gambar metode nilai yang semakin berkurang, di mana pada gambar tersebut nilai awal P peralatan berkurang melalui penyusutan ke nilai S selama masa manfaat peralatan. Kurva depresiasi mengikuti jalurnya PA. Jelas dari kurva bahwa ada biaya penyusutan berat di tahun-tahun awal, tetapi menurut ke nilai yang rendah di kemudian hari bertahun-tahun. Metode ini memiliki 2 kelemahan. Pertama, biaya penyusutan yang rendah dilakukan pada tahun ke tahun. Pada gambar ini menunjukkan representasi grafis dari penurunan metode nilai. Selanjutnya, untuk metode yang ketiga, ada metode dana pelunasan. Dalam metode ini, penyusutan tetap dilakukan setiap tahun dan bunga bertambah setiap tahunnya. Biaya penyusutan konstan adalah sedemikian rupa sehingga total tahunan angsuran ditambah akumulasi bunga sebesar biaya pergantian peralatan setelahnya hidup yang berguna. Baik, kesimpulan pada materi kami yaitu untuk saat ini, pembangunan pembangkit memerlukan biaya pemasangan yang sangat mahal. Akibatnya, diperlukan perhitungan ekonomi yang mencakup jumlah investasi awal yang harus dilakukan. Selain itu, studi ekonomi dan studi kelayakan proyek diperlukan untuk menentukan berapa lama investasi awal akan kembali dan apakah pembangunan pembangkit listrik tersebut layak atau tidak layak. Biaya produksi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk bunga penanaman modal, biaya tanah, biaya peralatan, dan biaya penyusutan peralatan. Oleh karena itu, untuk menentukan harga pokok produksi, perlu dilakukan penelitian yang cermat. Baik, cukup demikian untuk pembahasan tentang materi biaya pembangkit listrik, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Saya Dani Bitkam-Lubis, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.